Hai guys, balik lagi bersama channel YouTube Seton.com. Hari ini kami akan melakukan review lebih jauh mengenai Sony Xperia M5 Dual. Tapi sebelumnya mau tak cuci dulu ya, soalnya kotor. Ini udah lumayan bersih. Langsung aja kita review. Oke sob, langsung aja kita lihat desain. Dimana untuk Sony Xperia M5 terlihat mewah ya, soalnya dia udah pakai warna gold. Apalagi ini di bagian samping dibuat lengkung ya, di semuanya nih, mulai dari pinggir pojok atas, bagian atas, pojok kiri, sebelah kiri, semua dibuat lengkung. Nah, yang fungsinya sih untuk buat enak di genggaman gitu. Soal penempatan tombol cukup presisi ya, dimana di sini ada tombol power, tombol pengaturan volume, sama tombol shutter di samping sebelah kanan ya. Sedangkan untuk samping sebelah kiri ada slot SIM card sama microSD. Udah buka. Kita udah dapet yang double SIM ya. Dan ini ada seperti klep, soalnya dia anti air gitu. Kita ambil aja. Ini double SIM. Sedangkan untuk SD card-nya ini dia. Kita samping aja dulu ya. Next ke bagian atas, terdapat cek audio. Lalu pindah ke bagian bawah, ada speaker utama sama port micro USB versi 2.0. Selanjutnya untuk bagian depan, ini dia, gede banget ya, mantap nih buat selfie. Dimana ada kamera sama ini dia LED notification yang warna orange. Ini di bagian atas ada speaker telepon, dan pada bagian bawah ini dia mikrofon ya, bukan speaker tapi mikrofon. Ini di bagian depan dia menggunakan panel layar 5 inci ya, yang memiliki resolusi 1920 dikali 1080 atau bisa dikatakan dengan Full HD. Dan untuk perlindungannya dia memiliki scratch resistant glass, tapi untuk lebih percaya lagi kita tambahin tempered glass, takut baret soalnya masih nyicil sob. Pindah ke bagian belakang. Ini di bagian atas ada lensa kamera 21,2 MP lengkap dengan LED flash. Lalu ada logo NFC, Sony, sama Xperia. Sedangkan dia pada back cover menggunakan material kaca, tapi banyak juga yang bilang materialnya pakai mika. Nggak tahu jelasnya pakai apa. Kita mau buktikan, takut pecah. Oke, langsung aja kita masuk ke home screen. Dimana pada bagian tampilan pertama ini terdapat shortcut, mulai dari telepon, kunci, sama kamera. Kita buka aja langsung. Dan ini tampilan home screen, dimana di bawah ada home screen button. Dia masih menyimpan paper drawer ya, tapi uniknya di bagian kalau kita slide ke samping kanan ada pengaturannya nih, tampilan aplikasi, filter, dan dapatkan aplikasi dari Play Store dan Watch New. Dengan untuk yang lainnya sih sama, cuma beda penempatan ini aja nih on screen buttonnya. Yang kiri untuk back, yang tengah untuk home, dan yang paling kanan untuk recent, untuk aplikasi yang udah dibuka. Terus sekarang kita masuk ke OS ya. Kita cek, dia menggunakan versi Android 5.0 atau disebut juga dengan Android Lollipop. Kita buktikan. Lollipop kan asli.
Kita kembali aja. Oh ya sob, Sony Xperia M5 Dual ternyata udah memiliki tema loh. Caranya cukup gampang, kayak gini aja. Ini ada pilihan, langsung ada pilihan masuk tema. Tapi sebelumnya kita cek dulu dari kontak. Ini tampilan kontaknya ya, tampilan home screen, menu pilihan, dan saatnya kita ganti. Nah, pilih nih Cars Lightning, kayaknya cakep. Ini dia udah ganti, wallpaper udah jelas ganti ya, dan panel app drawernya juga ganti. Ini jadi warna merah, tapi font tetap sama. Ini juga sama, ganti merah, tadi biru ya. Masuk menu. Ini tempat menunya juga ganti ya sob. Ini bagian sampingnya kayak ada listnya gitu. Tapi kalau yang menu samping ini dia juga berubah nih. Sedangkan untuk ikon yang lain masih sama ya sob. Cuma itu aja sih yang kurang dari Sony Xperia M5. Dan fontnya juga tetap sama, nggak bisa ganti. Kita masuk ke penyimpanan, dimana dia memiliki internal 16 GB. Ini buktinya. Sedangkan dia juga udah support micro SD sampai 200 GB. Dan di sini sih tertulis dia support OTG. Kita langsung coba ya. Ini USB OTG-nya. Masukin. Tapi ternyata dia nggak support sob. Tapi kita coba dulu ke apa yang lain. Kita coba di S6G ya. Apakah support? Ternyata support sob. Ini dia. Ini di Samsungnya support ya. Mungkin karena formatnya yang cocok kali sama Xperia M5, jadi dia nggak bisa ngebaca gitu. Sekarang giliran RAM. Bentar ya, ini dia. Dimana untuk aslinya itu Sony Xperia M5 Dual, dia memiliki RAM 3 GB, tapi dia hanya menyisakan 1,4 GB yang dipakai sistem sebesar 723 MB, sedang untuk aplikasi 432 MB. Cukup besar, makanya dia lancar kalau buat main game. Kita masuk ke baterai, maksudnya di sini manajemen daya ya, dimana dia memiliki baterai sebesar 2600 mAh. Sebenarnya ukurannya terlalu kecil ya so buat HP sebesar ini. Ini dimana untuk ketahanan awal 4 jam ya. Sini terdapat beberapa mode. Kita pakai mode stamina, kita aktifkan. Kita kembali lagi. Kalau pakai mode stamina, dia dapat bertahan sekitar 12 jam, lebih lama ya. Kita pindah ke mode ultra stamina. Kita aktifkan lagi. Ini kalau pakai ultra stamina bisa tahan 8 hari. Mantap juga ini. Tapi sayangnya aplikasinya tutup semua. Nih bagian menu aja cuma berapa. Tapi untuk pemakaian normal ya, pemakaian biasa paling tahan 1 hari ngecas 1 kali. Tapi kalau buat main game bisa sampai 2 kali normal lah, soalnya kapasitasnya cuma 2600 mAh. Kita langsung aja cek hardware-nya, masuk CPU Z ya, biar lebih pasti. Dia nih di sini tertulis MediaTek MT6795 atau bisa disebut juga dengan Helio X10 dengan kecepatan clock 1,95 GHz. Dia memiliki 8 core prosesor ya. Sedang untuk GPU-nya dia menggunakan PowerVR ROG G6200. Di sini tertulis total RAM sebesar 2605 MB dari ukuran aslinya 3 GB. Dan untuk available RAM sebesar 942 MB.
kita masuk ke sensor. Dia hanya memiliki 5 ya, mulai dari accelerometer sensor, proximity light, magnetic field sensor, orientation sensor. Ini kayaknya ada yang kurang ya, nggak ada giroskop. Kelemahannya mungkin itu aja sih. Ya sob, ini hasilnya agak mengecewakan ya sob. Soalnya di sini kita dapat skor 40.000, padahal sebelumnya waktu pertama kita nyalakan tanpa aplikasi dia mendapatkan skor 45.000. Tapi itu wajar aja sih, soalnya udah banyak aplikasi yang ada di jalannya. Sekarang kita tes multi touch pakai 10 jari ya. Ini dia hasilnya, dia spot dengan 10 jari ya sob. Dan untuk konektivitasnya dia sih udah mendukung LTE, tapi kita cek aja dulu. Ini tertulis SIM 1 dan SIM 2, dimana untuk SIM 1 dia memiliki pengaturan jaringan mulai dari hanya OSDMA, GSM, OSDMA, terus ada LTE. Ini yang terakhir LTE. Sekarang untuk SIM 2 sama seperti SIM 1, dia mendukung LTE ya sob. Berarti kesimpulannya dia mendukung dual LTE. Dan untuk konektivitas lain terdapat NFC, lalu ada Wi-Fi, Bluetooth. Oke, kita langsung aja tes multimedia di Sony Xperia M5 Dual. Kita masuk ke menu musik ya. Ini kalau di aplikasi lain kebahasanya Walkman sob. Posisi volume penuh ya. Cuma sayang ini audio kalau di outdoor kurang jelas ya, nggak keras banget kayak di waktu di indoor. Tapi untuk kualitas gambar Sony rajanya sob. Dan sekarang waktunya kita ambil hasil dari dua kamera yang dibawa Sony Xperia M5 Dual. Mari kita coba. Langsung pakai kamera belakang ya. Kita lihat menunya. Waduh, banyak banget nih. So bisa cek aja langsung nih. Sekitar ada berapa ini, banyak nih. Kita next saja ya pengaturannya. Dimana kalau kita mau melihat pengaturannya kita masuk ke mode manual. Dimana untuk resolusinya sendiri Sony Xperia M5 Dual dia menyediakan sekitar ada 7 ya, 7 pengaturan lensa mulai 21 MP. Kita langsung aja ambil foto dari kamera belakang dan mode otomatis ya sob. Dan ini dia hasilnya. Sekarang pindah ke menu video, langsung aja ke pilihan menu ya. Untuk resolusinya sendiri dia mendukung dengan Full HD. Untuk 4K videonya ada di menu bawah ya. Ini dia video 4K, rekam video dalam definisi ultra tinggi 4K. Kita buka, kita langsung coba ya. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Ini dia. Dimana untuk bagian depan kita langsung aja cek menu bagian bawah ya. Sama kayak dari kamera belakang, banyak fiturnya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan review lebih dalam mengenai kamera Sony Xperia M5 Dual pada video selanjutnya ya sob. Kita cek resolusinya. Untuk kamera depan tersedia 7 pilihan menu mulai dari 13 megapiksel. Kita langsung aja ambil. Ini dia sob. Next masuk ke resolusi video, dimana Sony Xperia M5 Dual dia menyediakan 4 pilihan
yaitu HD penuh. Kita pakai HD penuh ya, langsung aja kita cobain. Dan ini dia hasil video kamera depan. Ini orang-orang lagi pada bingungan nih, mau hujan gede, kerjaan belum selesai sob, totalitas sob. Setelah kami melakukan review lebih mendalam mengenai Sony Xperia M5 Dual yang kami miliki ini, kami sendiri menarik kesimpulan bahwa smartphone ini memiliki layar yang jernih karena udah memiliki resolusi Full HD dan udah mengusung teknologi Sony Bravia Engine. Jadi untuk gambar terlihat tajam sama jernih banget lah. Dan untuk desainnya sendiri dia mewah ya. Sedangkan untuk kamera, dengan kamera 13 megapiksel di bagian depan dan 21,2 MP di bagian belakang, sobat bisa dapetin gambar dengan hasil yang cukup jernih. Pada kondisi low light lumayan, cuma agak kemerahan gitu sob hasilnya, soalnya efek dari infrared yang ada di bagian belakang ini. Terus untuk kekurangannya, dia panas aja sih sob, soalnya pakai material metal sih, jadi terasa panas kalau udah kita pakai lama. Terus baterainya juga kecil banget, 2600 mAh. Sekian dulu ya sob. Buat sobat yang belum jelas mengenai review mendetail tentang Sony Xperia M5 Dual, sobat bisa lihat di link deskripsinya. Terus kalau lebih mantap lagi, sobat bisa tanyakan ke fanspage langsung ataupun komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan Tekno, solusi tepat seputar gadget. See you.